Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Sebelum kita mulai, ada pengumuman dulu bahwa gua dalam beberapa hari ke depan DCWT gua akan satuin lagi menjadi satu sesi saja. Alasannya gua ada keperluan pergi keluar kota ya, tapi walaupun keluar kota, gua tetap akan bikin konten cuman lebih sedikit aja. Jadi cuma satu sesi saja. Jadi buat lo yang pengen terus stay tune ke news-news terbaru, ya fundamental terbaru, teknikal terbaru untuk kripto, bisa terus stay tune di TCI ya. Dan sekali lagi ya, di TCI ini tidak ada kelas VIP atau apapun juga. Jadi kalau ada yang ngomong atau ada yang mengaku dari TCI buka kelas VIP, titip apa titip uang, titip ini, nggak ada ya. Kita semua gratis, tidak ada yang berbayar ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja. Kita DCWT sesi kedua, maka kita akan ke altcoins. Untuk altcoins kita bisa di sini ya, yang mungkin beberapa yang kita highlight adalah XRP ya. XRP ini ngedam sebesar 8,15% setelah stagnan cukup lama. Jadi udah kemarin stuck, malah ngedam ya. Lalu yang lain lagi yang mungkin signifikan juga adalah Cardano. Cardano juga ngedam sebesar 8,81%. AVAX dia ngedam sebesar 9,54%. Jadi ya kita bisa sendiri ya. Gue udah bahas dari kemarin-kemarin nih ya. Bitcoin dominance meningkat terus, begitu meningkat terus. Ada possibility bisa lanjut koreksi. Ya ternyata BTC-nya ngedrop juga. Udahlah langsung semuanya kebakaran jenggot ya. Karena Bitcoin dominance-nya pada hari ini walaupun BTC ngedrop tetap masih naik. Artinya altcoins ngedropnya lebih besar dibandingkan dengan BTC. Begitu ya. Oke, dan seperti biasa gue ingatkan ya, sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter. Jadi buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo ya, dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance ya. Bentuknya bisa analisa, news dan juga memes. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, gue ingatkan lagi hari ini akan keluar beberapa data penting dari US ya. Ada ADP Non-Farm Implement Change, ada juga Initial Jobless Claim, ada S&P Global Services PMI, dan Crude Oil Inventories. Buat detailnya seperti apa, boleh nonton ke DCWT sesi pertama ya. Oke, kita langsung masuk aja ke chartnya ya. Nah, jadi untuk hari ini kayak kita sama kayak kemarin aja ya si rosternya ya. Yang pertama XRP yang paling hot dulu nih. Dia ngedam kalau kemarin ya itu sampai close-nya itu di 6,69% ya. Untung masih ketahan oleh MA200. Nah, kalau secara struktur jelas ini ya bearish gitu. Gue udah bilang dari kemarin cenderung dia membuat lower high, lower high, lower high. Waduh, sekalinya kena koreksi langsung ngedam ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti ya kalau kita lihat di sini ya, buy limit pertama dan kedua ini gue dijadiin satu ya, tembus. Kedua juga tembus. Nah, untungnya masih ketahan di ketiga yaitu di EMA 200, tepatnya ada di angka 57 sen. Jadi untuk posisi spot tinggal tersisa di situ saja ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Artinya kita sudah mengantongi posisi long ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 60 sen. Tetapi dengan pertimbangan ingat ya, malam ini akan keluar beberapa data penting. Jadi buat lo yang konservatif, kalau udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi secara manual ya, supaya volatility-nya ya just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke. Sebelum kita lanjut ke pair-pair lainnya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya. Lu tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lu pengen akumulasi BTC misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke ICP. Untuk ICP dengan cukup mengagetkan, dia berhasil bertahan dengan cukup baik ya. Cuma membuat suatu bullish spinning top yang menunjukkan bahwa terjadi kebingungan di markets. Ini mau lanjut naik atau koreksi dulu ya. Tapi overall ini cukup resilient ya, cukup resilient dibandingkan dengan beberapa altcoins lain yang cenderung drop signifikan pada hari ini ya. Nah, untuk posisi spotnya gimana? Posisi spotnya buy limit pertama di 5.20, buy limit kedua di $10 lebih 48 sen, dan buy limit ketiga di angka $8 lebih 81 sen ya. Ini lagi-lagi fundamentalnya gue belum pelajari detailnya seperti apa ya, maka dari itu ini ya lu harus dior ya. Kalau lu udah yakin sama fundamentalnya silahkan lu hold sepanjang mungkin, mau selama apa ya lu sendiri masing-masing pikirin lah ya. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila nanti terjadi nih retest 1 ya, aduh sebentar ini brushnya nggak klik. Retest 1, retest 2 di 5.20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP nanti di struktur yang sekarang sedang under construction di sini ya. Untuk posisi shortnya masih jauh, jadi kita skip aja dulu ya. Langsung kita geser ke Matic ya, dan tadi ada sedikit perubahan ya, jadi render gua ganti sama Solana karena ada yang beberapa yang request Solana ya. Nah, untuk Matic kita bisa di sini dia berantakan. Kemarin ngedam 11,75% ya. Gue udah bilang dari kemarin ini gue sedikit ada feeling gak enak nih. Kenapa? Bukan gara-gara gue dukun ya, tapi gue ngeliat di sini ada lower high. Nah, lower high ini biasanya adalah pertanda bahwa suatu aset sedang mengalami pelemahan tren ya. Nah, pelemahan tren bullish ya, jadi ke bearish. Langsung kena dump di sini ya. Lagi-lagi bukan dukun, tapi ngelihat pertanda ya. Jadi TA ini kayak kita ngelihat keluar gitu ya ke langit. Kalau kita lihat langitnya cerah gitu ya, nggak ada awan, langitnya biru semua, cahaya matahari terik, kemungkinan hujan kecil nggak? Ya kecil gitu ya. Itu udah kayak pakai logika gitu ya. Nah, sebenarnya TA juga diperlakukannya seperti itu. Mungkin nggak tiba-tiba nih terang terik tiba-tiba boom hujan? Mungkin, tapi possibility-nya kecil. Sama seperti lu udah ngeliat awannya mendung, udah anginnya kencang, mulai gerimis, possibility hujan besar gitu. Tapi nggak pasti hujan. Nah, kita harus treat TA itu seperti itu. Ya, jangan treat TA itu seperti matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kayak gitu treatnya ujung-ujungnya boncos, percaya sama gue ya. Nah, untuk struktur karena jebol semua berarti ya otomatis ini buy limitnya baru ya. Buy limit pertama itu jadi di 5.50, buy limit kedua jadi di 76 sen, dan buy limit ketiga itu jadi di 72 sen. Itu untuk buy limit di Polygon Matic ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah mengantongi posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 5.50 ya. Nah, berarti target TP dari posisi long kita jelas itu di 5.20. Tapi ingat, malam ini akan keluar beberapa data penting. Jadi buat lo yang punya posisi futures, belum kena target TP dekat-dekat jam segini, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Untuk posisi short, otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 5.20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Next kita geser ke Solana ya. Untuk Solana kita bisa lihat dia koreksi sih signifikan, ngedam maksudnya ya. Masuknya tuh ke 7,44 berarti kategorinya ngedam. Tetapi good newsnya ketahan oleh MA20 ya. Akhirnya kena juga buy limit pertama ya. Gila nih Solana jujurnya. Kemarin ngepumpnya gila-gilaan di sini, akhirnya setelah berapa minggu baru kena buy limit pertama ya. Nah, buy limit kedua di $76 atau 75 ya. Ini gua masih hitung Confluence, ini buy limit kedua dua-duanya. Dan buy limit ketiga di angka 65,73. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 5.20. Nah, target TP terdekat di mana, Bang? Target TP terdekat di sini. Struktur yang baru terbentuk di tanggal ini sebentar sedikit
kurang turun ya. Yes, di sini ya. Di 110,10 ya, angkanya semi cantik ya. Nah, untuk posisi long kita target TP-nya di sini, posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 110,10, kita bisa buka posisi short lagi dengan target TP di MA20 ya. Nah, selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano ya jebol juga ya, dia jebol 7,84%. Gue udah bilang dari beberapa DCWT sebelumnya ya, Cardano secara struktur is not doing good. Karena apa? Konsisten membuat lower high ya. Lower high, lower high, lower high. Guess what? Sama seperti di Matic. Jadi TA itu bukan ngedukun ya. TA itu melihat ya probability. Kalau misalkan ini nih mendung ya. Udah mulai keluar angin kencang, mulai gerimis. Probability-nya apa? Ya besar untuk dia hujan atau ngedam begitu ya. Nah, sekarang secara posisi spot artinya kemarin kan buy limit tinggal tersisa satu nih, yaitu di 54 sen. Untungnya masih bisa berhasil menahan harga Cardano ya. Berarti kita sudah punya posisi long. Target TP kita jadi di 59 sen. Ya, itu sekali lagi untuk posisi futures, posisi long spesifiknya ya. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di 59 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 54 sen ya. Jadi itu kurang lebih untuk setup di Cardano. Selanjutnya kita akan masuk ke AVAX. Untuk AVAX juga terjadi dump yang lumayan parah ya. 9,29% ya. Dan semuanya ya bisa dibilang struktur berantakan ya. Buy limit pertama tembus, 2 tembus, 3 tembus. Jadi untuk sekarang posisi spot di AVAX satu dulu aja deh biar nggak pusing ya. Karena yang lainnya masih jauh. Jadi buy limit pertama di MA50 di angka $32 lebih 37 sen ya. Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini tiba-tiba terjadi wick yang tinggi sampai ke angka 40,77, kita bisa buka posisi short karena ini sudah terjadi retest kedua. Nah, target TP-nya boleh pertimbangkan di 38,10 atau kalau lu mau memang sedikit agresif ya, di MA50. Tapi menurut gua lebih bijaknya sih di 38,10 ya. Itu kurang lebih setup untuk di AVAX. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ingatkan ya, kita mulai dari besok gue akan hanya upload DCWT satu aja karena gue harus pergi keluar kota. Tapi tenang, gue akan usahakan untuk terus up to date mengenai segala macam news terbaru di crypto dan finance in general. Karena lagi-lagi kita targetnya ingin menjadi YouTuber kripto di Indonesia yang paling konsisten. Arguably sekarang kayaknya gue kerasa yang paling konsisten deh ya. Lagi Natalan, tahun baru tetap hajar terus konten. Bahkan sekarang gue mau pergi keluar kota aja beberapa hari ya, 5 hari ke depan lah ya. Itu tetap masih usahakan bikin konten ya. Jadi buat lu yang belum follow, belum subscribe, ayo subscribe ya. Karena gue udah komit untuk benar-benar menjadi paling konsisten ya. Dan sekali lagi, kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI, bilang kita bikin grup sinyal, grup VIP, gua pastikan itu bohong ya, karena kita nggak pernah bikin grup VIP, kelas berbayar, no ya, kita semua gratis ya. Jadi ya kalau lu pengen ngedukung kita ya otomatis dengan cara terus nonton video kita, lu bisa pakai link referral kita ya, dan bisa kasih tahu tentang channel kita ke teman-teman lu ya. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.